Shalom, kekasih-kekasih Kristus, kita kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Yonatan Hintoro, Gembala GBI Segitiga Kampung Melayu, Jakarta Timur. Saudara yang Tuhan kasihi, kita berjumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebelum kita lebih lanjut untuk diberkati Tuhan, kita tunduk kepala. Kami siap Tuhan untuk diberkati Tuhan, untuk diurapi Tuhan, diajar Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba, urapi setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini melalui live streaming ini Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami siap diberkati. Amin. Shalom kekasih Kristus. Kita berjumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara yang Tuhan kasihi, pada kesempatan saat ini saya akan mengambil tema yang singkat, tetapi tema ini cukup menantang untuk kita, yaitu already completed. Saudara, kalau kita berbicara mengenai already completed, ini banyak sekali penterjemahan untuk bisa dimengerti arti kata yang mendekati bahasa itu, arti dari bahasa itu. Saya akan mengambil arti bahasa yang dekat dengan kata-kata itu, yaitu dalam bahasa Indonesia, yaitu kata sudah selesai. Mari kita buka di dalam kitab Yohanes. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, kata-kata ini menggelitik di dalam hati saya dan pikiran saya. Sudah selesai. Kata-kata sudah selesai ini biasanya diucapkan kepada orang yang bekerja dari pagi, siang, maupun sampai sore atau sampai malam. Setelah mereka bekerja dengan jerih lelah mereka dan jerih usaha mereka, mereka telah menyelesaikannya tugas itu, dan dia berkata, tugasku sudah selesai, atau sudah selesai pekerjaanku hari ini. Saudara, orang yang tugasnya sudah selesai, biasanya ada sukacita yang besar dibandingkan dengan orang-orang yang mengerjakan tugas, tetapi tugasnya tidak selesai atau salah. Saudara, ada banyak bukan? Orang-orang mengerjakan pekerjaan, ternyata setelah dicek, pekerjaannya itu salah. Saudara, wah, ini sangat merugikan orang yang sudah bekerja dari pagi sampai siang sampai sore, ternyata pekerjaannya salah. Mengecewakan. Nah, tetapi perhatikan, kata-kata Yesus ini menandakan bahwa pekerjaannya dikerjakan dengan teliti, dengan baik, dengan bijaksana, dengan rasa tanggung jawab. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa aku sudah menyelesaikan pekerjaanku dengan baik, terutama kepada Bapa yang di surga. Dia turun ke bumi untuk menyelesaikan tugas daripada Bapa, dan tugas itu dikerjakannya dengan rasa bertanggung jawab. Kalau saya kaitkan dengan satu kehidupan manusia, kata-kata sudah selesai dikaitkan dengan orang keluar masuk atau masuk keluar dari sesuatu yang mereka kerjakan atau bekerja. Orang masuk bekerja pagi-pagi, keluar dari pintu itu sampai sore dan sampai malam baru pulang sampai ke rumah.
Saudara yang Tuhan kasihi, orang itu akan berkata, aku sudah selesai pekerjaanku. Jadi pekerjaan yang mereka kerjakan sudah selesai. Persoalannya saudara, yang kita perlu perhatikan bahwa dalam hidup kita bisa datang, bisa juga kita pergi. Yang penting, pekerjaan yang kita lakukan itu menjadi baik atau menjadi buruk. Kita menjadi lebih baik atau kita menjadi lebih buruk. Atau boleh ditambahkan secara sains, kita menjadi pintar atau menjadi lebih bodoh, saudara. Kalau saja saya seandainya sekolah, masuk ke suatu perguruan tinggi atau kampus, tentunya ada waktu masuk dan ada waktu keluar. Dan keluar itu kita sudah selesai di dalam menuntut ilmu atau S1 atau S2 atau S3. Dan itu menjadi lebih baik atau kita menjadi lebih buruk. Saudara, saya mempunyai suatu contoh di dalam kehidupan tugas atau sudah selesai ini, saudara. Ada seorang ibu rumah tangga yang mengerjakan suatu pekerjaan hari lepas harinya. Karena dia seorang ibu yang cukup cekatan, dia mengerjakan rumah tangganya sendiri, saudara. Baik itu pagi-pagi dia mencuci pakaian, menjemur, kemudian dia menyetrika pakaian sesudah kering, kemudian dia sudah selesai mencuci pakaian, menjemur dan menyetrika, dia mengepel rumahnya, membersihkan rumahnya, karena dia seorang ibu yang cukup bijaksana dalam mengerjakan kehidupan rumah tangganya. Dia juga memasak, saudara. Nah, cerita pada pagi itu, saudara, wanita itu setelah mencuci, mengepel, menyetrika, dan sebagainya, dia memasak suatu sayur sop yang sederhana, saudara. Masak sayur sop, kemudian dia menyediakan anak-anaknya makanan yang sederhana. Dia membeli ikan, beberapa ekor ikan, dan dia menggoreng untuk anaknya. Tetapi karena suaminya bekerja, nanti setelah pulang kerja, baru dia akan gorengkan ikan untuk suaminya. Saudara, setelah suaminya hampir datang, saudara, istri ini badannya terlalu capek. Ya, capek, saudara, pada pegel dan kecapean. Tetapi dia seorang yang tidak mau ragu dan tidak mau putus asa. Dia mau mengerjakan semua pekerjaan dalam satu hari ini sampai selesai tuntas. Dia menggorengkan ikan yang sisa satu itu untuk suaminya makan malam hari. Saudara, apa yang terjadi? Dia menggoreng ikan sambil dia kecapean badannya. Akhirnya ikan itu gosong digorengnya, saudara. Kering, terlalu kering. Bukan kering tetapi gosong, saudara. Ya. Nah, dia bilang sama anaknya, "Nak, aduh, papa ini tinggal sayur aja. Ikan yang digoreng mama gosong. Bagaimana?" Anaknya, karena anak itu wanita, dia cuma menggigit jarinya. Kalau boleh dia berkata, mama, apa rasanya nanti ikan itu? Saudara. Tetapi mamanya bingung. Tidak ada lauk lagi, dia harus sajikan. Tetapi terpaksa ikan itulah disodorkan pada meja untuk dimakan suaminya. Tetapi anaknya berpikiran panjang, waduh, nanti papa bagaimana ini, marahnya luar biasa, akan marah ini. Tetapi pada waktu suaminya datang, mandi, ganti pakaian, dan dia duduk di meja makan, apa yang terjadi? Dia menikmati teh hangat yang ada di meja makan, kemudian dia membuka sayuran, nasi, kemudian dituang sendiri, dan istrinya merem-merem karena dia tahu bahwa ikannya gosong.
Akhirnya istrinya ini tidak mau menemani suaminya makan. Dia makan sendirian. Dia buka itu pendaringannya ikan, kemudian dia lihat ikannya gosong, tetapi akhirnya toh dia makan. Makan, ikannya pun dimakan. Saudara, anaknya datang. Papa, enak ikannya. Papa, kenapa? Papanya tahu. Papanya tersenyum, papanya ketawa. Ikannya gosong, Pak. Ya, Papa tahu. Papa suka kok ikan gosong seperti ini. Hah? Anaknya terkejut. Papa suka ikan gosong. Pahit, Pak. Nggak apa-apa. Papa tetap makan. Papa tahu bahwa mamamu sudah bekerja dari pagi, siang, sampai larut malam menyediakan makanan ini. Dia kecapean dan dia menggoreng lupa untuk mengangkat dan akhirnya gosong. Mamamu sudah selesai mengerjakan pekerjaan rumah tangga sampai larut malam. Walaupun ikan ini gosong, Papa tetap makan. Saudara yang Tuhan kasihi, inilah yang dikerjakan seseorang wanita atau ibu rumah tangga sampai sudah selesai memberikan satu tugas di dalam rumah tangga yang cukup berat dari pagi sampai sore sampai larut malam, sehingga membuat ikannya menjadi gosong. Tetapi puji Tuhan, suaminya baik. Dia tetap menghargai karena jerih lelah yang wanita atau istrinya kerjakan ini lebih daripada ikan yang gosong itu, saudara. Seorang suami yang mengerti dan menghargai tugas daripada istrinya di dalam rumah. Ada banyak orang suami yang tidak mengerti bahwa sebetulnya tugas seorang istri di dalam keluarga itu cukup berat dibandingkan dengan suami yang mencari uang di luar. Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita belajar menyelesaikan segala sesuatunya sampai tuntas, sampai selesai. Seperti Yesus berkata, sudah selesai. Tugas saya sudah selesai, already completed. Saudara, mari kita buka di dalam Yohanes 17 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus sendiri menyelesaikan tugasnya tidak setengah-setengah. Dia tidak ragu-ragu untuk menyelesaikan tugasnya yang ditugaskan oleh Bapa di surga. Ada banyak orang yang tidak sama seperti Yesus. Dia bisa menerima tugas, tetapi dia tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Dia bisa memulai start dengan baik, tetapi pada waktu dia berjalan dan dia menyelesaikannya sampai finish, dia tidak sanggup. Ada banyak orang bekerja awalnya bagus karena dinilai supaya menjadi karyawan tetap. Tetapi setelah menjadi karyawan tetap, kerjanya suka terlambat, suka absen, suka banyak alasan, dan mengerjakannya pekerjaan-pekerjaan yang ringan-ringan. Dan pada waktu dia mengerjakan suatu pekerjaan yang besar atau yang berat, terkadang dia meninggalkan pekerjaan itu. Dia tidak sanggup untuk menyelesaikannya dengan baik. Saudara, segala sesuatu, saudara, Tuhan katakan kita harus mengerjakannya sampai tuntas, sampai selesai. Karena apa? Tugas itu bukan hanya kita dinilai oleh banyak orang di bumi ini, tetapi ada berkaitan pada waktu kita mengerjakan sesuatu sampai selesai,
Bapa di surga melihat segala sesuatu yang kita kerjakan, itukah akan memuliakan Tuhan atau tidak? Atau kita mengecewakan Tuhan? Ada banyak orang yang diterima sebagai karyawan. Oh, dia orang Kristen, baik, kita terima dia. Tetapi pada waktu dia sudah kita terima pekerjaannya, dia amburadul, dia tipu sana, dia bohongin sana, dia bohongin sini, dan dia tidak bertanggung jawab kepada Bapa yang di surga. Ada banyak orang mengecewakan, menjual Bapa di surga, dan dia tidak bertanggung jawab kepada Tuhan. Padahal Allah melihat. Kita harus banyak berdoa agar Allah memberikan ide-ide baik, apa yang harus kita selesaikan, apa yang tugas-tugas pemerintah ataupun pemimpin kita memberikan tugas kepada kita, kita harus selesaikan dengan baik. Jangan memalukan nama Tuhan. Seperti di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara, ini tugas Yesus. Dia tidak menghilangkan kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, tetapi dia akan menggenapi. Inilah satu contoh bahwa Yesus sendiri, dia Tuhan, dia punya komitmen, dia punya kemampuan untuk berjalan terus, menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Dia tidak lari, dia tidak meninggalkan tugasnya, dia tidak menghilangkan tugas-tugasnya, tetapi dia menggenapi apa yang kira-kira manusia pikirkan. Dia tetap berjalan dengan baik. Walaupun banyak kesulitan yang dia hadapi, tantangan, kesukaran, dan semua orang dapat menyelesaikannya dengan baik hanya di dalam name as Jesus Christ. Kesulitan-kesulitan, dia adalah Allah yang tidak pernah menyerah. Atau dia bukan Allah yang seperti pemimpin-pemimpin besar dunia. Jikalau dia menghadapi masalah berat, dia harus putar otak. Dia harus bagaimana merekayasa permasalahan itu, supaya mungkin kalau dia mengalami kesulitan yang besar, orang itu bisa memaksa banyak pengikutnya, atau orang lain di luar sana, dia mengangkat pedang. Kalau dia tidak ikut dengan ide saya, dia bisa saya bunuh. Atau dia memutar balik perkara-perkara yang ada dengan tipu daya yang pemimpin dunia terapkan di dalam kehidupannya, saudara. Tetapi Yesus tidak seperti pemimpin-pemimpin yang demikian itu. Dia konsekuen berjalan terus dengan tegas. Dia tetap menghadapinya. Dia tetap terus berjalan dengan risiko yang dia hadapi. Ambil contoh. Pada waktu Yesus memikul salib di Golgota, jalan lurus dan menuju Yerusalem dan menuju Golgota. Saudara, apa yang terjadi? Jalan itu tidak seperti jalan tol, lurus, tetapi dia jalan yang berbatu-batu. Dia mempunyai jalan yang mungkin ada menanjak, juga terjal, turun, dan juga licin, saudara. Ada banyak orang yang tidak mampu untuk berjalan di tempat itu, menuju Golgota itu, saudara. Karena jalannya tidak bagus, dan orang tidak mampu. Apalagi Yesus membawa salib, harus naik ke gunung Golgota. Bagaimana dia bisa selesai sampai tugasnya di sana? Dia dicambuk, dia diludahi, bahkan dia dipecut, dilempar batu, bahkan mungkin dihujat. Tetapi dia tidak mundur. Dia tidak meninggalkan salib tugas itu, saudara, untuk sampai
di Golgota. Begitu berat, luar biasa beratnya. Badan sudah tercabik-cabik dengan pecutan, dengan pukulan, dengan hujatan dan sebagainya. Semua sudah rusak. Tetapi pemimpin mana yang bisa sama seperti Yesus? Pemimpin mana yang bisa menyamakan dengan Kristus? Kristus terus maju sampai menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Ada banyak pemimpin dunia menghadapi masalah seperti Yesus. Dia tinggalkan, dia lari, dia menyelamatkan diri untuk dirinya supaya aman dan selamat. Tetapi Yesus berbeda. Dia membela. Siapa yang dibela, saudara? Kenapa dia mau menyelesaikan tugas itu sampai selesai? Karena saudara yang Tuhan kasih, dia terus mengerjakan tugas itu, saudara, yang berat. Tidak tanggung-tanggung, tidak setengah-setengah, tetapi dia menyelesaikan sampai tuntas, sampai selesai. Untuk siapa dia tugas itu harus dikerjakan sampai selesai? Untuk manusia yang menghina Yesus. Saudara, coba bayangkan. Tugas ini diselesaikan oleh Yesus, diberikan kepada orang yang menghina, yang tidak layak menerima berkat dari Yesus. Tetapi Yesus mengerjakannya sampai selesai untuk orang yang menghina kepada dia. Untuk orang-orang yang pada waktu Yesus memikul salib di pasar-pasar yang meludahi Yesus. Orang itu untuk diselamatkan. Supaya orang itu selamat. Kalau saya saja Yesus tidak selesai mengerjakan tugas ini, saudara, orang-orang itu tidak akan selamat. Kita tidak akan selamat. Orang yang menyalibkan Yesus, orang yang benci kepada Tuhan Yesus, orang yang menjual Yesus seperti Yudas. Nah, orang-orang inilah yang notabene untuk diselamatkan oleh Yesus. Makanya Yesus tidak ragu-ragu, komitmennya yang besar itu mampu mengalahkan segala kesakitan yang ada di dalam tubuhnya untuk menyelamatkan banyak orang. Pada waktu Yesus berdoa, saya pikir Yesus ini akan melarikan diri daripada tugasnya sampai selesai. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Saudara, Yesus berkata-kata seperti itu. Saya hampir merenungkan, Tuhan, kenapa engkau harus melarikan diri dari tugas ini? Puji Tuhan, puji Tuhan. Ternyata Yesus tidak sampai di situ berdoanya. Tetapi bukan kehendakku Bapa, tetapi melainkan kehendakmu lah yang jadi. Artinya Yesus mau pikul tugasnya. Tugas yang berat, yang orang lain tidak sanggup. Semua tokoh-tokoh dunia tidak sanggup. Hanya Yesus yang sanggup. Dia menyelesaikannya sampai selesai. Dia pikul dan dia hadapi sampai di Golgota. Dan Tuhan berkata, sudah selesai. Saudara yang Tuhan kasih, biarlah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mempunyai Allah yang dahsyat, yang mampu menyelamatkan, membayar lunas segala dosa-dosa manusia. Saudara dan saya, hanya Yesus yang sanggup bayar sampai selesai. Dan saat inilah Tuhan sudah menyelesaikan tugas itu dengan baik, dengan benar, dan dengan memuliakan nama Bapa di sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua agar kita bisa mampu menghargai karya Kristus di dalam tugasnya sampai selesai. Begitu pula kita belajar kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi di dalam dunia, di dalam pekerjaan, kesulitan apapun, Engkau mampu menyelesaikan dengan baik. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan.
pewahyuan yang Engkau sudah limpahkan kepada kami saat ini. Dan biarlah kita belajar daripada karakter Kristus yang dahsyat. Engkau menyelesaikan tugas dengan baik, dengan menyenangkan Bapa di surga, menyelesaikan tugas sampai selesai, bahkan sampai mati di kayu salib. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, jikalau kami tidak menghargai, dan jikalau kami tidak menyenangkan hati Bapa. Saat ini kami mau belajar untuk menyenangkan hati Bapa. Di dalam pekerjaan apapun yang kami kerjakan, kami bertanggung jawab bukan hanya kepada bos dunia, tetapi kepada Allah di surga. Kami percaya Allah memeteraikan benih firman Tuhan. Firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami semua. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.